underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada surat pembaca yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah seorang petani yang ideologis. Dan dia mengeluhkan bahwa menjadi seorang petani selama ini selalu saja ada 3 problemnya, yaitu irigasi, pupuk, dan harga hasil panen yang murah. Dan jadi petani yang seperti itu tidak akan pernah sejahtera. Masalah ini sepertinya tidak pernah ada solusinya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Memang Indonesia itu kan terkenal tanahnya luas sekali ya. Dan juga subur sekali. Ya bayangin, ya you lempar biji mangga aja mungkin dalam tempo sekian bulan dia sudah bertunas dan bisa keluarlah pohon mangganya. Nah ini luar biasa sekali anugerah Tuhan yang harus kita betul-betul jaga ya. Nah sekarang memang keluhan seorang netizen tadi itu yang mengatakan dia sebagai petani itu kok merasa tidak sejahtera ya. Bahkan sempat ngomong bahwa sekarang banyak orang-orang yang petani itu sekarang jadi YouTuber. Ya YouTuber tuh kalau kita lihat itu ada yang petani yang dia bisa membuat betul sepeda motor. Nah, udah dia jadi YouTuber aja. Membersihkan apa itu knalpot. Ya, dan akhirnya viewernya banyak. Followernya banyak. Jadi dia dapat duit dari YouTube. Ya, nggak cuman itu, masih ada juga yang bercerita cocok tanam tuh caranya bagaimana macam-macam. Ya, daripada bertanam cocok tanam kemudian panen hasil panennya dijual itu ternyata diperhitungkan tuh malah rugi ya. Karena tadi kan sempat ngomong kan irigasinya nggak beres, pupuknya masih mahal, ya ini kan jadi repot. Kalau panen harganya murah jadi rugi. Nah maka banyak netizen yang lebih baik menjadi YouTuber. Ya, bahkan ada YouTuber dari petani yang dulu petani sekarang karena dia mempunyai kemampuan membersihkan knalpot dengan lebih baik, maka dia bisa bikin semacam YouTube ya, video bagaimana memperbaiki knalpot yang jelek. Ya, kemungkinan juga bisa kan. Ini sekarang kan yang lagi ngetren tuh kan yang namanya knalpot ngebrong. Nah ini kalau yang ngebrong bagaimana ini supaya tidak bisa diperbaiki supaya tidak jadi ngebrong ya. Nah ini dia membuat video dan viewernya banyak, followernya banyak, jadi dia dapat duit dari YouTube. Nah ini kan menjadi masalah yang repot. Kalau semua nggak ada yang jadi petani gimana? Ya katanya Indonesia mau jadi negara yang bukan pengimpor beras. Harus berdikari dari makanan, harus mandiri dari makanan untuk rakyatnya. Tapi kalau petani-petaninya sekarang ini nggak bisa gimana? Ya jadi mestinya memang ini menjadi problem yang harus diatasi. Mengenai irigasi kita perlu salut dengan Presiden Jokowi kemarin. Ya bahwa irigasi sekarang di Indonesia itu relatif sudah oke loh. Nah, kalau nggak salah itu ada bendungan yang dibikin untuk menjamin irigasi. Karena kalau irigasi itu kan musim kemarau, kalau irigasinya nggak beres, nggak punya bendungan kan pada kering semua. Nanti panennya padi yang seharusnya setahun tuh bisa 2-3 kali hanya sekali karena kekurangan air. Maka bendungan sudah dibuat ya, ada banyak ya. Lebih dari 20 nggak salah ya bendungan yang sudah dibuat. Nah itu mungkin bisa membantu. Nah sekarang pupuk ya, petani tadi mengatakan pupuk itu mahal. Nah kemarin kita udah tahu bahwa pemerintah baru ini telah mencanangkan bahwa pupuk itu akan langsung dibagikan kepada petani yang bersangkutan. Ya dengan sistem digital yang bisa diandalkan. Nah kalau emang ini bisa terjadi, ya pupuk akan menjadi murah. Terus setelah itu masalah ketiga kan hasil panen beras itu kalau nggak cuma beras ya, tanaman yang lain juga kalau panen itu harganya jatuh. Ya harganya jatuh. Jadi dihitung punya hitung hasil keuntungannya itu nggak bisa menutup ongkosnya. Ya jadi panennya harganya berapa dijual, pengeluarannya dia untuk pupuk, untuk tenaga di lapangan. Ya untuk beli bibit itu nggak bisa, jadi masih tekor
Nah ini memang menjadi dilema. Ya. Ya, jadi harga beras itu tidak boleh rendah. Ya mestinya harus lebih tinggi. Jadi merangsang orang untuk bekerja sebagai petani agar bisa mempunyai penghasilan yang baik. Kalau petani itu tidak bisa mendapatkan hasil yang baik dibandingkan dengan harga-harga barang lain yang selalu naik, maka dia nggak mau jadi petani. Lebih baik ladangnya diapain? Disewakan. Ya kalau disewakan hasilnya lebih banyak daripada bertani. Nah masalahnya disewakan itu jadi apa? Jadi perumahan atau jadi pabrik? Ya begitu. Nah kalau ini terjadi kan repot. Ya jadi masalah harga itu memang harus dibetulkan. Ya jadi biasanya itu petani itu harganya jatuh hasil panennya kalau dia nggak bisa jual kemana-mana. Jadi dia dikendalikan oleh tengkulak, yaitu repot. Ya maka infrastruktur jalan yang dibuat oleh Jokowi ini harus terus diperkembangkan. Tidak hanya menghubungkan antara kota dan kota, tapi justru harus dikembangkan lagi dari desa ke kota. Dari desa ke kota itu lalu lintasnya harus bagus. Nggak boleh cuma jalan setapak. Tapi minimum mobil bisa lewat. Mobil ya kecil lah, truk kecil gitu kan. Agar supaya hasil panen itu bisa lari kemana-mana. Dan juga internet di desa juga harus bagus. Maka program Kominfo sekarang ini harus betul-betul bisa menciptakan internet yang bagus di desa. Ya kita sebetulnya bersyukur karena Starlink miliknya Elon Musk itu Amerika akan punya jalur dari satelit langsung ke user, langsung ke desa-desa. Itu harusnya disyukuri. Jangan malah ini diprotes, nggak boleh karena perusahaan-perusahaan internet di Indonesia yang ada 5 atau 6 itu kan jadi teriak-teriak merasa kesaingan. Tapi selama ini kan nggak masuk desa. Nah kalau bisa masuk di desa, maka para petani itu bisa mengerti. Dia bisa jualan online. Jadi sehingga dia juga bisa dikirim karena lalu lintasnya udah jalan, infrastrukturnya yang ke desa ya. Jadi ini diperlukan integrasi penjualan pupuk yang diatur dengan bagus, internet yang oke, dan infrastruktur dari desa ke kota itu harus lancar. Logistiknya biar bisa lari-lari kemana-mana dengan cepat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya mendidik petani untuk bisa menjadi penjualan hasil panennya dia lewat internet. Jadi sebelum dipanen dia sudah bisa jual. Saya akan panen sekian. Ya cepat-cepat siapa yang mau langsung dikirim. Ya model sistem keuangannya pun sekarang sudah mendukung. Karena Bank Rakyat itu punya cabang di hampir seluruh kelurahan lah punya ya. Nah ini yang memang betul-betul harus mulai diperhatikan. Konsentrasi di sini orang atau kementerian yang khusus ngawasin ini agar supaya keinginan para petani agar harga komoditas yang dia produksikan itu jangan sampai jatuh. Ya nggak cuma beras loh, buah-buahan juga bisa, sayur-sayuran juga bisa. Kita sedih loh di daerah produksi sayur-sayuran kubis itu kalau lagi panen, ya itu satu gerombok kubis itu harganya nggak sampai 5.000. Dan nggak ada orang yang beli sampai harus dilempar, busuk-busuk dilempar. Nah ini kan yang mengakibatkan petani tidak sejahtera. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.